Selamat ya Mas Bagas, akhirnya sah juga. Ini kunci utama sama kunci cadangannya. Proses akadnya lancar jaya ya, tadi di bank ya. Alhamdulillah Pak, jujur saya sempat deg-degan pas wawancara analis bank kemarin. Takut gaji saya dianggap gak cukup. Makasih banyak loh Pak sudah bantu push datanya. Itu mah tugas saya Mas. Yang penting checking BI aman. Oh iya, untuk listrik tokennya sudah terisi 20.000 ya buat tes nyala lampu. Air juga sudah kita bor, jernih, nggak bau besi. Sip, mantap. Terus ini kalau saya mau pasang pagar atau kanopi boleh langsung Pak? Boleh banget. Asal jangan demo permanen sampai nutup selokan ya Mas. Standar perumahan subsidi lah. Sayang loh Mas, dapat blok D ini paling strategis, deket jalan utama tapi nggak berisik. Kalau tetangga sebelah yang rumah cat warna oranye itu sudah ditempati Pak? Oh, sebelah ini rumahnya Pak Cipto. Sudah setahunan tinggal di sini. Orangnya friendly banget Mas, suka kumpul-kumpul warga. Mas Bagas pasti betah. Di sini kekeluargaannya erat. Syukurlah kalau tetangganya ramah. Soalnya di kontrakan lama saya, tetangganya cuek-cuek Pak. Saya memang nyari lingkungan yang guyup tapi tenang. Cocok wes pokoknya. Yaudah, ini berita acara serah terimanya ditandatangani dulu. Ingat ya Mas, garansi 3 bulan dari sekarang. Siap Pak, sekali lagi makasih ya. Akhirnya punya tempat pula sendiri, nggak perlu bayar-bayar sewa lagi. Selamat menikmati istana barunya ya Mas. Oh iya, kalau teman kantor ada yang minat ambil unit juga, kabari saya aja. Nanti ada komisi khusus buat Mas Bagas. Monggo Mas, saya pamit dulu. Alhamdulillah, rumah kebeli, tapi saldo ATM langsung habis. Sisa 300.000. Rencananya di situ mau taruh sofa Skandinavian warna abu-abu. Terus ada meja kopi kayu jati sama karpet. Tapi realitanya ya udahlah ya. Konsep ruang tamu kita ubah jadi lesehan minimalis biar kelihatan kayak restoran Jepang. Padahal mah emang gak mampu beli kursi. Kasur. Oh iya, kasur. Tapi palingan buat sekarang cuma bisa beli kasur busa yang kalau ditidurin langsung kempes. Gak apa-apa gas, gak apa-apa. Oke, sip. Besok beli kasur lipat, sisanya buat beli galon. Waduh, siapa tuh? Debt collector. Perasaan baru akad tadi pagi, masa udah ditagih? Assalamualaikum. Wah, bener dugaan saya. Ada penghuni baru. Pantesan dari tadi ada suara orang ngomong sendiri. Waalaikumsalam. Iya Pak, maaf ya Pak kalau berisik, lagi ngecek-ngecek ruangan soalnya. Gak ganggu kok Mas, justru kita seneng jadi rame. Ini loh, Ibu bawain cemilan sedikit, bakwan sama pisang goreng. Masih anget buat nemenin bersih-bersih. Wah, tahu aja saya belum sempat cari makan Bu. Makasih banyak loh, jadi ngerepotin tetangga. Alah, repot apa sih? Kenalin Mas, saya Cipto. Ini istri saya, Bu Gita. Kita tetangga sebelah persis yang cat oranye itu. Mas siapa namanya? Saya Bagas Pak, salam kenal ya Pak, Bu. Mohon bimbingannya, maklum baru pertama kali punya rumah sendiri. Siap Mas Bagas, tenang aja. Prinsip saya di sini tuh tetangga adalah saudara terdekat. Kalau ada apa-apa jangan sungkan. Iya Mas, di sini mah kita guyup rukun, gak usah jaim-jaim. Wah, siap Bu. Senang dengernya kalau lingkungannya seakrab ini. Saya jadi tenang tinggal di sini. Oke wes, dilanjut Mas Bagas. Nanti sore kalau mau ngopi gabung aja di pos ronda depan ya. Mari Mas. Mari Pak, Bu. Sekali lagi makasih gorengannya. Sip, santai aja. Ih sayang, kamu beneran gak mau mikir ulang? Tadi aku lihat maps, rumah kamu itu jauh banget tahu. Mana panas, gersang gitu. Sayang, kan namanya juga rumah murah. Pohonnya banyak yang belum tumbuh. Nanti juga adem kalau aku udah tanam mangga. Tapi tetangganya itu loh, kamu yakin mereka baik?
Hati-hati loh Beb, perumahan murah itu ujiannya bukan cicilan, tapi tetangga. Awalnya manis, belakangnya pahit. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Alisa, kamu jangan seuzon gitu ah. Pak Cipto tetangga sebelahku baik banget kok. Tadi pagi aku dikasih sarapan. Ramah orangnya. Bagas, dengerin aku tuh cuma mau kamu nyaman. Kenapa sih kamu gak mau ngekos di tempat papi aku aja? Yang di Menteng itu kosong satu kamarnya, fasilitas lengkap, ada water heater, laundry gratis. Kamu tinggal bawa badan aja. Sah, makasih ya tawaran kamu. Aku tahu kamu baik banget, tapi aku nggak bisa. Kenapa? Papi aku juga bolehin kok. Daripada kamu capek-capek nyicil 15 tahun di pinggir kota, mending uangnya ditabung buat kita jalan-jalan. Justru karena papi kamu bolehin, aku yang gak enak. Aku laki-laki Sah. Aku gak mau nanti orang tua kamu atau bahkan teman-teman kamu nganggap aku cowok mokondo yang bisanya cuma numpang fasilitas pacarnya. Tapi kan aku gak peduli. Aku yang peduli. Aku mau pas nanti aku ngelamar kamu di depan papi, aku bisa bilang, "Om, saya mungkin belum kaya, tapi saya punya rumah sendiri hasil keringat saya buat ngelindungin anak om." Keren kan? Bagas, kok kamu mikirnya jauh banget sih? Ya harus jauh dong. Ya udah, jangan cemberut lagi ya. Nanti cantiknya hilang loh. Ya udah iya, tapi janji ya, kalau tetangga kamu rese atau kamu nggak betah, kamu harus bilang sama aku. Jangan dipendem sendiri. Iya, Tuan Putri. Pak Cipto, ada apa Pak malam-malam? Gini mas, saya mau pasang rak dinding buat istri, tapi bor saya macet. Mas Bagas punya bor listrik nggak? Pinjem dulu boleh? Ada Pak, kebetulan baru beli kemarin buat pasang gorden. Masih baru banget. Sip, tenang mas, saya ini tukang senior. Aman di tangan saya, nanti saya balikin. Iya Pak. Nih mas bornya, makasih ya. Lupa, kok mata bornya patah? Terus ini bau angus mesinnya. Bapak habis pakai buat ngebor apa? Waduh mas, jangan nuduh loh. Pas saya pakai emang udah begitu kondisinya. Itu bornya Mas Bagas aja yang kualitasnya jelek. Beli yang murah ya. Loh, ini baru saya beli merek mahal Pak. Kemarin pas saya kasih masih mulus Pak. Ah, Mas Bagas ini lupa kali. Udahlah mas, sesama tetangga jangan itulan. Cuma mata bor doang. Ya udah, makasih ya. Saya mau mandi. Oke, harganya 500.000 buat tahu sifat asli orang sebelah. Mahal sih, tapi seenggaknya gue tahu sekarang. Cukup sekali ini aja. Besok-besok kalau mau pinjem lagi, mending gue bilang bornya meledak. Aduh, badan remuk semua. Panas nggak turun-turun. Kayaknya gara-gara kehujanan terus deh. Semoga habis minum obat ini bisa tidur nyenyak. Ayo ibu-ibu, pinggulnya digoyang, jangan lemes. Kiri, kanan. Aduh, ya ampun. Kepala mau pecah rasanya. Asoy! Bu Gita. Mas Bagas, tumben keluar. Mukanya kok kucel amat mas, kurang piknik ya? Maaf Bu, ganggu senamnya. Saya lagi sakit demam tinggi dari semalam. Kepala saya mau pecah denger bassnya. Boleh tolong dikecilin dikit nggak Bu? Kalau bisa, pindah ke lapangan aja Bu. Yah, Mas Bagas, lapangan kan becek mas habis hujan.
Lagian ini kan jalan umum. Kita udah izin Pak RT loh buat kegiatan positif. Iya, saya ngerti Bu. Tapi speakernya pas banget di depan kamar saya. Saya benar-benar butuh istirahat Bu. Tolong ya. Duh, gimana nih ibu-ibu? Ada yang komplain, katanya berisik. Padahal kita kan mau sehat ya. Masa orang sakit malah ngelarang orang mau sehat? Yah, nanggung Bu. Masuk angin doang kali itu mah. Tuh, denger Mas. Ibu-ibu kecewa loh. Mas Bagas ini laki-laki kok manja amat. Demam dikit aja heboh. Coba minum obat terus tutup kuping pakai kapas. Kita cuma sejam kok. Ya udah, makasih pengertiannya Bu. Oke, lanjut Bu. Anggap aja iklan. Musik. Cuma 1 jam katanya. 1 jam versi Bugita itu pakai zona waktu planet mana? Perasaan dari tadi lagunya nggak habis-habis. Ini mau sehat apa mau nyiksa tetangga? Mas, enak bener jam segini masih selimutan. Warga lain mandi keringet kerja bakti, si itu malah enak-enakan ngumpet. Maaf Pak RT, saya lagi drop banget. Demam tinggi dari semalam. Saya izin nggak ikut dulu ya. Alah, alasan klasik warga. Di sini aturannya tegas mas. Absen fisik wajib ganti denda. Dan dendanya 250.000. Cash sekarang. Hah? 250.000? Mahal banget Pak. Iuran bulanan aja cuma 30.000. Itu angka dari mana? Mas Bagas kan orang kantoran, gaji gede. Masa 250.000 aja nawar kayak beli kangkung? Malu sama status dong. Bukan masalah gaji Pak, tapi ini nggak masuk akal dan nggak ada kwitansinya. Maaf Pak RT, ini namanya pungli. Loh, kamu ini pendatang kok ngatur orang lama? Ini kesepakatan lisan warga. Mas Bagas mau dibilang warga elit yang pelit, mau dikucilkan. Kalau nggak mau bayar, ya sana nyangkul. Jangan mau enaknya doang tinggal di sini. Songong bener jadi orang baru. Saya beneran sakit Pak, nggak kuat nyangkul. Pilihannya cuma 2, bayar sekarang atau silahkan hidup sendirian di kampung ini. Jangan harap ada yang bantu kalau ada musibah. Oke, saya bayar. Nih Pak. Nah, gitu, kan cepat. Udah, sana lanjut tidur. Semoga mimpi indah ya. Dasar mental kerupuk. Sakit dikit aja drama. Ya Tuhan, lingkungan macam apa ini? Ya ampun, Gas. Badan kamu panas banget loh ini. Kita ke dokter aja yuk. Aku takut kamu kenapa-napa. Nggak usah, Sa. Ini cuma kecapekan gara-gara sering kehujanan pas pulang kerja. Minum obat juga sembuh. Ini, minum obat dulu ya. Aku buatin teh anget. Makasih ya, Sa. Maaf kerepotin malam-malam. Aduh, panas mas. Panas banget. Ya ampun, tumpah ya. Jamnya buka, Sa. Cepetan buka. Aduh, sakit. Perih. Sini, aku bukain. Tahan ya. Susah ini bukanya. Pelan-pelan mas bukanya. Pelan-pelan mas bukanya. Dengarkan Pak, mereka udah buka-bukaan segala. Bener dugaan saya Pak, mereka lagi macem-macem di dalam. Gila, baru tinggal di sini aja udah bawa cewek. Buka-bukaan segala. Bagas ini kelihatannya alim, ternyata malah berani berbuat yang tak senonoh. Nggak bisa dibiarin ini Pak, bisa bikin azab buat wilayah kita kalau didiemin. Kita harus bertindak tegas. Gerbak, ayo kita gerbak. Woi, lagi ngapain kalian? Ketangkap basah ya? Astagfirullah. Bapak-bapak ini kenapa main dobrak?
Gak usah ngelak, Mas Bagas. Kita dengar semuanya dari luar. Suruh buka-bukaan. Kamu mau bikin kampung ini kotor sama maksiat kalian? Maksiat apa, Pak? Lihat nih tangan saya kesiram air mendidih. Baju saya basah semua kena air panas. Ini pikiran bapak yang kotor. Pacar saya kecelakaan. Saya bantuin lepas jam tangannya biar nggak luka. Halah, itu paling cuma alibi. Modus biar nggak diamuk masa. Lagian, ngapain malam-malam perempuan di sini? Pintu ditutup rapet. Pasti ada niat kotor. Tapi, Pak Cipto, itu tangannya merah beneran. Bapak denger nggak sih? Pacar saya kesakitan. Wajar dong teriak. Di mana hati nurani kalian? Ah, kebanyakan omong. Udah Pak RT, gak usah dengerin mulut manisnya. Ibarat maling mana ada yang mau ngaku. Orang kayak gini gak mempan dikasih tahu halus. Harus dikasih pelajaran fisik biar paham adat sini. Ayo warga, kita kasih pelajaran. Aku nggak terima kamu diginiin, Gas. Besok kita lapor polisi. Aku punya buktinya. Biar Pak Cipto sama Pak RT itu ngerasain dinginnya penjara. Nggak usah, Sah. Hidup aku terlalu berharga kalau cuma habis buat ngurusin kebencian sama mereka. Aku nggak mau bawa dendam ke rumah baru kita nanti. Tapi rasanya nggak adil kalau mereka bebas gitu aja setelah bikin kita hancur. Apa kita cuma bisa diem? Bukan diem, tapi melepaskan. Soal balesan, itu bukan urusan kita. Keadilan Tuhan itu pasti sah. Cuma bukan aku yang nagih. Percaya sama aku. Orang yang zalim itu sebenarnya lagi ngegali kuburannya sendiri. Biarin mereka ketawa sekarang. Tuhan gak pernah tidur. Pak, ini hujan apaan, Pak? Kok kayaknya deres banget? Perasaan ramalan cuaca cerah loh. Alah, paling hujan lewat doang, Bu. Tenang, rumah kita kan udah ditinggiin, nggak bakal kebanjiran. Pak, air masuk, Pak. Loh, kok bisa? Waduh, gimana ini? Barang-barang kerendam semua. Mana cepet banget lagi naiknya. Pak, dingin, Pak. Udah nggak kuat ini. Tahan, Bu. Bapak juga pusing ini. Kaki Bapak kram dari semalam nekuk terus. Udah jam berapa ini, Pak? Kok nggak ada yang lewat? Udah 10 jam kita di sini kayak orang bego. Apa ini kualat ya, Bu ya? Waktu itu kita ngusir Bagas. Sekarang kita yang diusir sama air. Woi, tolong! Tim SAR, sini woi! Mereka nggak lihat kita, Pak. Kita bakal mati di sini, Pak. Kok aneh ya? Kenapa mereka nggak ngeliat kita? Gita! Tolong! Istri saya jatuh! Tolong woi! Siapapun! Gita! Tolong! Gita! Pulang Gita! Aku sendirian! Kenapa? Kenapa cuma rumah ini yang selamat? Ya Allah, saya zolim. Saya jahat sama Bagas. Dia diusir gara-gara fitnah saya. Sekarang, Engkau ambil semuanya dari saya. Saya ganggu hidupnya, padahal dia nggak pernah ganggu saya. Sekarang lihat, rumah dia yang dijaga Gusti Allah.
Rumah saya yang jadi sampah. Hartaku habis, istriku hilang. Bagas, maafin aku, Gas. Andai aku bisa balikin waktu,